Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang adik-adik mahasiswa semua. Kali ini di mata kuliah Praktikum Sistem Informasi Manajemen, kita masuk di pertemuan ketiga. Di mana di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai dasar-dasar HTML dan juga hyperlinks. Nah, kali ini di pertemuan ini kita akan membahas mengenai image. Bagaimana cara memasukkan image atau gambar ke dalam halaman HTML dan bagaimana cara mengatur image atau gambar tersebut agar menghasilkan tampilan atau layout HTML yang lebih bagus dan bervariasi. Nah, untuk pembahasannya kita langsung masuk saja ya. Nah, ini dia. Nah, untuk memasukkan gambar ke dalam dokumen HTML digunakan elemen img diikuti dengan src atau source sebagai sumber atau lokasi dari gambar. Nah, untuk memasukkan image ke dalam halaman HTML, ini dia tagnya img spasi src sama dengan dalam tanda petik itu lokasi gambar spasi garis miring lalu tutup kurung. Nah, ini lokasi gambar, ini maksudnya lokasi di mana tempat gambar yang akan kita masukkan ke halaman HTML tersebut. Nah, jadi gambar yang mau kita masukkan tersebut itu sudah tersimpan ke dalam laptop atau komputer yang kita gunakan untuk membuat HTML tersebut. Nah, dan diusahakan lokasi gambar dan file HTML yang kita simpan tersebut berada di dalam folder yang sama. Nah, ketika memasukkan gambar ke dalam dokumen HTML, ada 3 atribut yang sangat penting harus selalu disertakan dengan elemen img tersebut, yaitu alternate, width, dan height. Nah, alternate di sini dia sebagai teks alternatif yang ditampilkan oleh browser ketika gambar tidak dapat ditampilkan atau ditemukan. Nah, ini fungsinya sama dengan seperti kita membuat hyperlink kemarin yang dalam bentuk gambar. Nah, dalam bentuk gambar dia ada, dalam bentuk tulisan pun dia ada sebagai link alternatif untuk menampilkan gambar tersebut. Nah, sedangkan width dan height adalah ukuran lebar dan tinggi gambar dalam satuan piksel. Nah, ini dia untuk mengatur tampilan gambar beserta teks alternatifnya. Image spasi src dalam tanda petik lokasi gambar. Lalu kita masukkan alternate dengan dalam tanda petik teks alternatif. Di sini teks apa alternatif apa yang kita masukkan sebagai pengganti gambar tersebut. Lalu kita masukkan width-nya dan height-nya seberapa besar ukuran gambar tersebut. Oke, untuk bagaimana cara kita memasukkan gambar tersebut ke halaman HTML, kita langsung saja membuat file notepad yang baru ya. Kita buka file yang baru. Nah, ini dia. Nanti kita akan simpan terus seperti ini ya, latihan underscore gambar underscore 1.html. Nah, untuk di buku panduan komputer ini, di sini sebagai contoh gambar yang digunakan itu gambar penguin. Nah, untuk di saya udah ada saya simpan gambar tersebut di folder yang sama dengan file notepad tersebut disimpan. Nah, kalau untuk yang adik-adik mahasiswa disimpan ya, copy dan paste ke folder latihan. Seperti ini dia. Nah,
Di dalam file Notepad kita ketik persis seperti yang ada di sini ya. Kita mulai dari the type, HTML, head, body. Nah, ini dia img src. Dalam tanda petik penguin.jpg, karena kalau gambar itu formatnya biasanya JPG atau JPEG. Nah, lalu dilanjutkan alternate, tulisan yang akan muncul nanti gambar penguin dengan lebar 100 dan tinggi 100 pixel. Lalu dengan format selesai, tutup body dan HTML. Nah, seperti ini dia nanti hasilnya. Nah, ini dia hasilnya. Dia hasilnya dalam bentuk gambar. Nah. Ini udah pas ya. Image src penguins .jpg, alternate gambar penguins, edit status height 100. Save. Nah, diedit sedikit pun tetap hasilnya seperti ini ya. Ini dia gambar penguin yang dimaksud. Oke. Nah, bagaimana cara untuk memposisikan gambar tersebut di halaman HTML? Nah, ini dia contoh untuk latihan kedua. Nah, sesuai dari penjelasan di sini, untuk memposisikan gambar ke kiri dan ke kanan digunakan atribut style dengan properti float, diikuti dengan nilai atau value left atau right, atau menggunakan align pada tag img. Nah, apa maksudnya? Nah, seperti ini dia. Untuk pada saat kita menginput tag img, kita masukkan titel gambar, lalu kita masukkan stylenya. Nah, ini dia atribut style. Jadi di sini sama dengan dalam tanda petik float. Float itu bagaimana letak atau posisi gambar yang akan ditentukan. Floatnya itu right atau left. Nah, di sini dia kita ketik, lalu pakai tanda titik koma. Lalu tanda petik lagi spasi, alt sama dengan dalam tanda petik tulisan alternatifnya gambar penguins dengan lebar dan gambar dan tinggi gambar itu 100. Nah, lalu kita buat tulisan di samping gambar tersebut. Cara pertama, lalu kita buat tag BR. Nah, untuk yang kedua, kita masukkan juga img src spasi penguin. Nah, ini dia yang sebelumnya kita menggunakan atribut style, sedangkan di sini kita menggunakan atribut align. Nah, kalau untuk atribut align, kita langsung saja memasukkan atau mengetikkan posisi gambar yang akan kita masukkan. Nah, jika ingin yang kanan, kita masukkan right. Sedangkan kalau yang style tadi, kita masukkan properti float, diikuti dengan posisi yang akan kita masuk. Sedangkan kalau align, kita langsung saja memasukkan letak atau posisi gambar yang akan kita masukkan. Lalu selanjutnya kita masukkan alternate-nya, gambar penguin, lebar dan tinggi gambar dalam bentuk X.
ukuran piksel, tutup kurung, lalu kita ketik cara kedua. Nah, ini tag BR tadi, ini maksudnya untuk memisahkan ini ya, gambar yang pertama sama gambar yang kedua. Maksudnya biar tidak saling tumpang tindih ya. Lalu kita ketik selesai, tutup format body, tutup format HTML. Nanti hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, ini dia cara pertama dan cara kedua. Nah, dia jadi tidak satu baris ya. Untuk cara pertama ini gambarnya gambar yang sejajar dengan tulisan di baris pertama. Nah, persis ya. Cara kedua itu sebelah kanan juga, cuma dia karena sudah ada gambar di sampingnya maka dia akan muncul di samping gambar yang sebelumnya. Nah, ini dia. Ini tampilannya. Sudah mengerti ya kira-kira? Nah, untuk membuat jenis posisi yang lain, yang tadi itu di posisi sebelah kanan. Nah, kali ini kita masuk posisi yang lain, yaitu posisi sebelah kiri. Nah, kita ketik juga seperti ini. Kita gambar. Kita ketik img spasi src means kita menggunakan atribut ini juga ya, sama seperti yang ini. Atribut stylenya float, tanda kurung float titik 2 right, lalu ini titik koma, ini jangan lupa ya, bukan titik 2 tapi titik koma. Lalu dalam tanda petik lagi alt spasi dalam tanda petik gambar penguin dengan width dan height. Cara pertama. Nah, selanjutnya juga ini untuk cara pertama, selanjutnya cara kedua untuk yang di sebelah kanan. Nah, ini dia juga untuk menggunakan atribut style untuk yang sebelah kiri. Kita bikin posisinya left, yang ini juga left. Nah, tulisan cara pertama kiri dan cara kedua kiri. Nah, ini lebih bagus memang agak rapi sedikit ya, biar lebih mengerti nanti. Kita buka hasilnya. Ini gambar 3. Nah, ini dia. Cara pertama sebelah kanan ini seperti yang tadi ya. Cara kedua kanan juga. Nah, lalu cara pertama kiri dan cara kedua kiri. Nah, karena dia memang diatur gambarnya ini di sebelah kiri, maka akan muncul gambar duluan baru tulisan. Cara pertama kirinya itu di sebelah gambar. Misalnya ini cara kedua kiri juga seperti itu juga. Dia mengikut dari posisi sebelah kiri. Nah, dia muncul di samping gambar sebelumnya karena memang posisinya ini tadi dia tidak begitu jauh ya untuk kalimat di baris pertama sama yang baris seterusnya. Seperti ini dia hasilnya. Bisa kira-kira dimengerti ya, tapi sambil di ngetik juga. Nah, untuk posisi tengah, bagaimana cara membuatnya? Kita harus memasukkan gambar tersebut di dalam blok halaman seperti P atau div atau table dan sebagainya. Kemudian kita masukkan atribut style dengan properti text align ke dalam elemen blok tersebut. Nah, untuk contoh ini kita menggunakan elemen div atau tag div ya. Jadi kita masukkan di
yang baru dengan nama latihan gambar 4. Nah, ini dia kita buat di bagian bodinya dalam buka kurung div spasi style sama dengan dalam tanda petik teks garis align titik 2 center. Nah, center ini posisi tengah ya. Teks align-nya di center. Lalu tanda titik koma, tutup petik, tutup kurung, lalu kita masukkan tag selanjutnya IMG SRC, nama file gambarnya, lanjut alternate gambar penguins dengan width 100, width-nya 100. Nah, begitu selesai tag IMG SRC ini kita tutup kurung dulu ya, garis miring lalu tutup kurung, lalu tag div ini kita tutup di sini, buka kurung, garis miring div tutup kurung, class body dan class HTML. Nah, hasilnya nanti akan seperti ini. Nah, ini dia hasilnya akan berada di tengah-tengah, pas di tengah-tengah. Oke. Lalu bagaimana cara membuat border gambar? Nah, border gambar ini maksudnya gambar seperti bingkai gambar ya. Kalau yang tadi seperti ini dia tidak menggunakan bingkai, langsung gambarnya saja. Nah, kalau menggunakan bingkai dia ada nanti seperti garis warna hitam di sini di pinggir gambar tersebut. Nah, untuk membuat border pada gambar, kita menambahkan atribut style dengan properti border dan dengan nilai dalam pixel. Atau jika ingin menghilangkan border, Anda cukup menuliskan style sama dengan dalam tanda petik border titik 2 non. Nah, kalau di sini kita ingin membuat border di gambar penguin tersebut. Lalu kita buat file baru ya. Kita masukkan di bagian bodinya, tag IMG spasi SRC, nama gambarnya penguin, stylenya border 4 pixel dengan jenis solid. Kode gambar ini maksudnya kode gambar ya, tanda pagar, kode gambarnya 000, lalu alternate-nya gambar penguin dengan lebar dan tinggi gambar tersebut. Nah, lalu kita tutup. Di sini bisa dilihat nanti hasilnya. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, kalau ini tadi tidak ada apanya, bordernya. Nah, kalau di sini tadi kita buat bordernya juga cuma kecil ya, cuma 4 pixel. Jadi tidak begitu kelihatan. Nah, jika ingin yang lebih tebal lagi, bisa kita bikin ketebalan bordernya itu berapa, mau 10 ataupun 20 pixel. Ini untuk kode warna, tidak menggunakan warna juga tidak mungkin ya, karena setidaknya kalau untuk warna setidaknya itu warna hitam. Nah, ini kode warnanya kalau untuk warna hitam. Oke. Untuk gambar-gambar kira-kira sudah bisa dimengerti ya untuk memposisikan gambar di halaman HTML. Dari mulai mengatur gambar tadi ada di sebelah sini, lanjut di cara pertama dan kedua untuk di rata kanan, juga cara pertama kiri dan cara kedua kiri,
untuk posisi yang di tengah, dan untuk yang menggunakan border atau bingkai. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita mengenai memasukkan dan memposisikan gambar di dalam halaman HTML. Untuk selanjutnya, adik-adik mahasiswa bisa melatih membuat posisi gambar tersebut. Harus dilatih ya, kita buat filenya tersendiri untuk latihan-latihan ini. Seperti ini kita simpan. Nanti ini bisa jadi bahan kita untuk mengulang dan belajar materi selanjutnya biar lebih paham ya. Nah, ini tadi untuk lokasi penyimpanan gambar yang akan kita masukkan. Nah, ini dia saya simpan di folder yang sama dari folder tempat menyimpan file HTML yang sebelumnya. Nah, karena memang dia disimpan di folder yang sama, maka akan muncul gambar yang sudah kita atur tadi. Nah, jika ini tidak tersimpan di folder yang sama, kita bisa, nah ini tadi, nah di sini nanti biasanya itu nanti akan muncul lokasi folder di mana disimpan file gambar tersebut. Nah, di sini karena untuk biar lebih sederhana, lebih mudah dimengerti, makanya dari awal saya sarankan itu memang disimpan di folder yang sama biar lebih mudah untuk mengaturnya. Ya. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita. Oke. Sampai di sini dulu pembahasan kita. Ya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas yang lebih lanjut lagi. Oke. Mudah-mudahan untuk materi pertemuan kali ini mudah dimengerti. Selamat latihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, adik-adik mahasiswa.